Baik Bu Widi, jadi pada pagi hari ini sebelum kita memulai supervisi, ada baiknya saya sedikit menjelaskan mengenai tujuan supervisi itu sendiri. Jadi tujuan supervisi itu adalah ada 3 Bu Widi, yaitu untuk mengembangkan kompetensi, kemudian untuk mengembangkan kurikulum dan untuk mengembangkan kelompok kerja guru dan membantu dalam penyusunan penelitian tindakan kelas. Atau kalau lebih disingkat kita supervisi itu lebih kepada untuk pertumbuhan, pengembangan dan pengawasan, gitu ya Bu Widya. Nah, kemudian pada tujuan percakapan awal ini saya atau kita akan merencanakan supervisi sebagai pengembangan kompetensi diri dari Bapak Ibu guru. Nah, di sini khususnya saya ingin melihat perkembangan dari kompetensi Ibu Widi itu sendiri, gitu ya. Nah, dan khususnya kan sekarang saya kepada Ibu Widi ingin mensupervisi atau ingin bercakap-cakap mengenai pengembangan kompetensi yang ingin Ibu Widi kembangkan, begitu ya. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama ya Bu Widi ya, bahwasannya seorang guru itu memiliki 4 kompetensi yang harus kita kuasai, gitu. Betul ya Bu Widi ya? Nah, kompetensi yang pertama itu kan kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, profesional, dan kepribadian. Nah, kira-kira nih Bu Widi, supervisi yang akan kita laksanakan sekarang dan nanti, observasi kemudian pasca observasi, kira-kira pada supervisi ini Bu Widi ingin mengembangkan dalam poin yang mana antara 4 kompetensi yang guru miliki tersebut? Kalau misalnya pedagogik jelas ya, saya ingin mengembangkan kemampuan anak. Lalu lebih kepada kepribadian, ingin juga saya kembangkan di materi atau nanti yang akan disupervisi oleh Ibu Isni di kelas saya, gitu. Jelas sosial pun pasti akan muncul di situ, hanya memang yang lebih muncul itu kepribadian dan pedagogiknya, kemampuan siswa untuk mengetahui sebuah materi yang nanti akan saya sampaikan di kelas. Baik sekali Bu Widi, jadi Bu Widi itu sebetulnya ingin mengembangkan 2 kompetensi berarti ya, Masya Allah sekali. Nah, sebelum kedua kompetensi tersebut, kompetensi yang mana dulu yang ingin Bu Widi kembangkan untuk supervisi kali ini? Di antara pedagogiknya kedua. dulu. Masya Allah sekali ya, pedagogi. Baik. Nah, kompetensi pedagogik itu kan seperti yang kita ketahui bersama ya Bu Widi ya, ada beberapa hal. Dari beberapa hal tersebut yang kira-kira ingin dikembangkan begitu, ingin lebih dikembangkan kompetensi pedagogik yang mana kira-kira. Kan seperti yang kita ketahui ya Bu Widi ya, kompetensi pedagogik itu bisa dilihat dari metode pembelajaran kita, bisa dilihat dari peserta didiknya mungkin ya, kemudian bisa dilihat dari bahkan sampai ke evaluasinya begitu. Nah, kira-kira nih Bu Widi ingin lebih mengembangkan potensi pedagogik yang poin yang mana? Lebih ingin memunculkan keaktifan siswa pada pembelajaran saya, karena nanti materi yang akan saya sampaikan kepada siswa untuk disupervisi oleh Ibu Isni itu akan melibatkan keaktifan siswa gitu, dimana siswa berperan aktif untuk mencari tahu, lalu membuat, lalu mempresentasikan apa yang sudah mereka buat. Jadi memang yang ingin saya munculkan adalah keaktifan siswa, itu yang paling poin pertama yang akan saya munculkan. Jadi Bu Widi ingin mengembangkan kompetensi pedagogik dalam hal keaktifan dari peserta didik atau murid atau siswa, begitu ya Bu Widi ya. Baik, nah berarti kita lihat dari kalau keaktifan dari kesiapan atau karakteristik mungkin ya peserta didik itu sendiri. Nah, selama ini yang Bu Widi lihat, yang Bu Widi sudah amati di kelas, bagaimana tuh karakter atau dari keaktifan siswa atau murid di kelas Bu Widi? Jadi gini, kebetulan siswa saya itu hampir merata. Jadi tidak ada yang terlalu sangat menonjol, lalu tidak ada yang terlalu di bawah sekali gitu. Hanya itu kalau dari segi kayak saya memberikan tugas lalu dinilai gitu kan, secara penilaian objektif seperti itu saja. Tetapi kalau misalnya dari segi keaktifan, cenderung hanya anak itu saja sebetulnya yang aktif, hanya beberapa saja, dan kebanyakan adalah perempuan, tidak dengan laki-laki. Seperti halnya kemarin saya memberikan sebuah tugas, anak-anak mempresentasikan
mind map yang mereka buat atau peta pikiran yang mereka buat tentang tentang satu materi pembelajaran yang ada di tema 3. Ketika anak-anak saya suruh mengerjakan sendiri lalu mempresentasikan sendiri, mereka cenderung sulit menyampaikan apa yang ada di pikiran mereka, cenderung sulit menyampaikan apa yang sudah mereka tulis, padahal itu sudah mereka tulis dan mereka jawab, tapi ketika harus membicarakannya lagi di depan kelas itu tidak ada yang mau tampil ke depan. Akhirnya pada pembelajaran nanti ke depannya yang akan Bu Isni supervisi kepada saya ingin mencoba satu pembelajaran lagi ketika mereka harus berbuat atau melakukan kelompok. Jadi memang ketika mereka mengerjakan bareng-bareng, dikerjakan dengan kelompok, lalu mereka membuat sebuah pilihan, nanti siapa nih yang akan presentasi di depan, jadi tidak oleh saya dipilih, tapi mereka membuat kocokan sendiri. Nah, PD-nya lebih keluar. Entah kenapa mereka jadi kayak lebih percaya diri untuk oke, saya mau tampil gitu. Sepertinya nanti itu adalah beberapa rangkaian pembelajaran yang akan saya lakukan nanti di kelas ketika akan disupervisi oleh Bu Isni nanti. Nah di situ mungkin nanti kita akan lihat apakah anak-anak dengan cara itu bisa lebih aktif atau tidak. Baik, terima kasih Bu Widi. Sangat menarik sekali ya Bu Widi apa yang Bu Widi ceritakan mengenai karakteristik dari peserta didik atau murid di kelas Bu Widi. Ya? Karena memang di kelas saya juga ada beberapa siswa yang malah tidak mau mengeluarkan suara ketika saya bertanya. Dari laki-laki ada, dari perempuan ada gitu. Kalau yang dari laki-laki memang cenderung akademisnya juga tidak terlalu menonjol. Kalau dari perempuan akademisnya menonjol, hanya dia tidak bisa mengungkapkan apapun yang dia rasakan gitu kan. Jadi saya ingin mencoba dengan bentuk tugas seperti ini yang memang ketika dia didorong oleh teman-temannya untuk maju, apakah dia berani maju atau tidak. Soalnya kalau misalnya oleh saya coba dari pembelajaran sebelumnya dia tidak aktif gitu. Kita coba dengan teman-temannya yang mendorong gitu. Baik, sekali lagi betul-betul menarik nih Bu Widi ya. Jadi karakteristik dari peserta didik Bu Widi itu yang bermacam-macam begitu ya. Ada yang tadi mungkin aktif, ada yang nggak aktif, bahkan tadi menarik ada yang pendiam begitu ya. Nah kemudian super pendiam mungkin. Nah baik Bu Widi, nah sebelum kita ke langkah supervisi nih, Bu Widi melaksanakan pembelajaran itu dari mungkin dari rencananya itu seperti apa tuh yang sudah Ibu Widi lakukan di kelas mulai rencana dari awal gitu. Ya mulai dari Bu Widi misalkan biasa bagaimana membuat rencana atau RPP itu begitu. Saya sebutkan secara gamblang saja dulu ya Bu. Kalau misalnya seperti pembelajarannya seperti awal-awal pembiasaan anak-anak gitu kan, membaca surat-surat pendek atau membaca perkalian yang seperti itu. Sebelum memasuki materi yang akan saya sampaikan, ini boleh disebutkan materinya? Boleh. Materi yang akan saya sampaikan nanti di kelas ketika akan disupervisi oleh Bu Isni itu tentang iklan. Karena memang di kelas 5, tema 3 ini tentang sistem pencernaan, ada juga materi bahasa Indonesia tentang iklan. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan tebak-tebak dulu dengan anak-anak beberapa iklan yang mungkin sering mereka dengar. Seperti cintai ususmu, minum. Apakah mereka bisa menjawab itu iklan apa? Lalu semakin di depan, itu iklan apa gitu. Saya akan membuat sebuah tebak-tebakan iklan yang ikonik buat anak-anak yang kata-katanya, nyanyiannya itu memang tidak pernah berubah gitu. Nanti anak-anak akan menjawab. Dari situ saya akan membuat sebuah kesimpulan dengan anak-anak. Kok kamu tahu sih ini iklan apa? Ini iklan apa? Jadi nanti saya harapkan anak-anak bisa menjawab, oh bahwa iklan itu Bu, lagunya mudah dihafal, kata-katanya mudah dihafal, warnanya menarik, misalnya ketika di iklan di selembaran gitu, atau misalnya ketika di TV nyanyiannya menyenangkan, mudah dihafal, model iklannya menarik, misalnya seperti itu. Nanti di situ kita bisa tarik kesimpulan bahwa ciri-ciri iklan adalah gitu, memiliki gambar atau warna yang menarik, lalu memiliki sebuah kata ikon yang mudah dikenali, lalu bahasa iklan itu tidak usah terlalu panjang, sedikit, yang penting anak-anak bisa mengenali. Dari situ nanti kita akan tarik sebuah kesimpulan bahwa ciri-ciri iklan ini seperti ini. Karena memang sebetulnya yang mau saya sampaikan kepada anak, poinnya adalah itu. Anak-anak tahu
apa sih ciri-ciri iklan. Setelah mengetahui ciri-ciri iklan, anak-anak kan saya buat kelompok. Lalu dibuat kelompok, mereka akan membuat sebuah iklan. Silahkan mereka misalnya, saya kasih sebuah peran, misalnya saya adalah pengusaha, contoh pengusaha tahu misalnya. Saya harus membuat nih iklan tahu, kata-katanya apa yang bikin orang mudah dikenal gitu. Jadi mereka tidak akan membuat iklan yang sudah ada, tetapi mereka membuat iklan sendiri yang saya harapkan nanti ke depannya materi membuat iklan ini setidaknya nanti bisa membantu mereka ketika nanti dewasa. Mungkin siswa-siswa saya ada yang memang terjun menjadi pengusaha, tidak pekerja yang memang datang pulang gitu. Misalnya mereka memang membuat usaha sendiri, misalnya ada yang misalnya bikin keripik. Lalu saya harapkan itu akan terterap kepada mereka bahwa oh, kata Ibu Widi bahwa kalau kita membuat produk itu perlu ada iklan agar orang tahu saya bikin produk ini. Gitu. Jadi saya harapkan nanti itu akan berdampak kepada mereka nanti setelah besar, membuat iklan dari sekarang kelas 5. Masya Allah ya. Menarik sekali pembelajaran yang akan Bu Widi diterapkan kepada murid di kelasnya. Itu sangat menarik, penjabaran tadi Bu Widi mengenai sisi materinya, apa yang ingin disampaikan, kemudian menyelipkan suatu permainan begitu ya, atau lebih dikenal mungkin ice breaking mungkin ya. Jadi supaya lebih memotivasi anak mungkin ya Bu Widi ya. Nah kemudian dari segi materinya Bu Widi secara gamblang menyampaikan, berarti Bu Widi itu sudah dengan kata lain menyampaikan tujuan gitu ya, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Widi capai itu ingin murid itu memahami iklan begitu ya, mampu membuat iklannya sendiri, sampai ke mampu membuat iklannya itu sendiri. Itu merupakan tujuan yang Bu Widi inginkan mungkin ya, seperti itu. Nah kemudian tadi juga Bu Widi menceritakan tentang teknik atau strategi atau metodenya mungkin ya, selain yang tadi Bu Widi sampaikan ada diskusi mungkin ya, kelompok seperti itu sangat menarik sekali Bu Widi. Nah kira-kira yang ingin saya tanyakan ketika Bu Widi menerapkan pembelajaran seperti itu, apakah ada kesulitan atau hambatan yang Bu Widi alami begitu ya, yang Ibu Widi alami, yang Bu Widi merasa kayaknya bakal sulit gitu ya? Ya apa nih, atau kira-kira yang sudah Bu Widi pernah terapkan pembelajaran seperti itu, apa sih hambatan atau rintangan yang Ibu Widi hadapi selama di kelas gitu, selama pembelajaran di kelas? Cenderung kepada kreativitas yang menjadi kesulitan gitu ya, karena memang anak kadang buntu nih. Saya pura-pura misalnya, saya kan anak-anak ingin seperti memainkan sebuah peran bahwa dia adalah pengusaha gitu. Saya menanamkan pada anak-anak, kamu adalah pengusaha gitu, kamu di bidang ini, kamu di bidang ini, silakan kamu bermain di bidang apa. Jadi ketika mereka sudah menetapkan, Bu, saya pengen jadi pengusaha kuliner, jadi saya pengen bikin iklan tentang batagor yang saya buat misalnya gitu ya. Tapi mereka bingung dulu nih, Bu Isni, saya harus gambar apa dulu ya Bu ya, kira-kira apa dulu ya. Nah di situ biasanya sulit, di situ biasanya sama saya anak-anak diberi sebuah pancingan, bentuk batagornya seperti apa kamu mau buat gitu ya. Terus yang bikin enak batagor tuh apanya gitu misalnya. Dan di situ sih jadi kreativitas anak kadang kan ada yang langsung berkembang, langsung oke, saya mau bikin ini, gambarnya ini, kata-katanya ini gitu. Tapi kan tidak semua anak seperti itu ya, Bu ya, karena memang di kelas kan beragam ya, kemampuan anak beragam gitu. Jadi memang ketika pembuatan iklan kan memang tujuan saya itu anak ingin bisa membuat iklannya sendiri gitu kan. Walaupun dengan cara sederhana, dengan gambar sederhana gitu. Memang saya tidak terlalu memberikan target kepada anak-anak harus lu sangat menarik banget gitu ya. Tidak seperti itu. Saya hanya ingin anak-anak tahu dasarnya membuat iklan itu seperti apa gitu kan. Nanti ya kedepannya kan bisa berupa iklan elektronik, bisa cetak gitu ya. Yang penting anak-anak tahu dulu gitu membuat iklan. Yang paling sulit itu kreativitas mereka membuat sebuah iklan gitu. Baik, jadi yang saya tangkap dari penjelasan Bu Widi barusan itu, jadi kreativitas anak begitu ya, hambatannya mengembangkan, harus kita rangsang bagaimana kreativitas itu bisa berkembang dari murid itu sendiri begitu ya. Kemudian juga tadi Bu Widi menyampaikan bahwasannya kemampuan dari murid atau peserta didik itu beragam begitu ya, beragam kemampuannya. Kemudian sebelumnya tadi yang sudah kita bahas sebelum di awal itu, bahwasannya Bu Widi itu ingin menciptakan suatu pembelajaran yang aktif, betul ya Bu Widi ya. Jadi ingin semuanya
anak-anak itu terlibat dalam pembelajaran. Nah mungkin lebih ke situ yang ingin Ibu Widi kembangkan. Betul. Mungkin ya. Aktif, kreatif gitu. Oke, aktif, kreatif, dan kemudian dengan kemampuan dan potensi anak yang beragam begitu ya. Kemudian juga dengan keadaan siswa pada saat itu ada yang pendiam mungkin tadi ya, karakternya ya begitu. Jadi intinya itu ya mungkin yang ingin Bu Widi dikembangkan untuk nanti kita supervisi bersama ya, atau saya supervisi ya. Nah, dari hambatan dan kesulitan yang Bu Widi tadi sampaikan, Bu Widi ingin ingin menciptakan suatu pembelajaran yang aktif, kreatif dari peserta didik karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kira-kira Bu Widi sudah ada bayangan tidak strategi apa nih yang akan Ibu Widi terapkan nanti di kelas untuk istilahnya menciptakan harapan atau pengembangan yang tadi udah Ibu Widi sampaikan? Ya, strateginya kan gini Bu, kalau untuk keaktifan ya, saya satu poin ya Bu ya, karena memang tiap poin kan berbeda kan strateginya. Untuk yang keaktifan siswa, untuk beberapa siswa yang memang pendiam, kenapa saya dibuat kelompok, ternyata memang siswa lebih terpacu ketika dia bergabung atau bekerja dengan temannya. Ketika dengan guru mungkin dia seperti merasa terintimidasi, kamu ke depan ya, kamu mau bicara ini ya, tidak ada kepercaya dirian. Di situ saya ingin teman-temannya yang lebih aktif itu mendorong temannya lagi, karena memang masalah di kelas saya itu siswa itu memang ternyata di rumahnya pun tidak pernah berbicara. Jadi saya juga memberi ruang kepada dia, ketika dia tidak bisa menyampaikan secara lisan, silahkan kamu tulis apa yang ingin kamu lakukan. Saya memberi ruang itu kepada dia. Untuk beberapa siswa yang memang tidak aktif, itu didorong oleh teman-temannya dan juga oleh saya gitu. Yuk, siapa nih yang mau tampil gitu. Dan memang karena memang sistemnya di per kelompok itu nanti mereka akan mengocok siapa temannya yang akan tampil, itu cara mereka masing-masing, bukan saya yang memberi saran ayo siapa yang mau tampil dikocok nama temannya, enggak. Mereka jadi bikin sebuah permainan, ada yang botolnya diputar lalu ke arah siapa dia berhenti gitu. Nanti dia yang akan ke depan, dan yang akan ke depan memang kebetulan siswa yang tidak aktif itu di bareng-bareng sama temennya. Nah, nanti kamu baca yang bagian sini ya gitu, nanti kamu baca yang bagian sini ya. Jadi memang dibantu juga oleh teman-temannya, juga oleh saya. Sedangkan untuk kreativitas, kan kreativitas itu tidak bisa tumbuh secara instan ya Bu Isni ya. Meskipun misalnya kadang kita pancing juga tidak akan langsung nyaut nih. Anak kan beda-beda. Jangankan anak kita aja, gurunya kreativitas kan kadang mikir dulu. Tahu-tahu dapat ilham lagi mandi, dapat ilham lagi masak gitu ya. Ibu ya, oke saya harus begini nih gitu. Kadang kan begitu. Nah, ke anak juga saya ingin mengembangkan kreativitas dengan saya membuat satu contoh dulu nih iklan di tiap kelompok misalnya. Satu membuat satu. Kalau ibu jadi kamu, ibu bakal bikin ini loh. Oh iya ya Bu ya, ternyata ketika kita memberikan satu contoh kaitan, misalnya saya hanya bikin gini, ibu mau bikin ini loh, kayak piring isinya batagor, lalu diapain ya, ternyata sama anak-anak cenderung mereka malah jadi lebih jauh pikirannya. Oh Bu, sama saya mau dikasih ini Bu, jeruk di sininya, sama saya dikasih gelas yang isinya es teh gitu ya, es teh manis gitu, biar lebih menggiurkan gitu. Jadi dia dari situ kreativitas mereka akan tumbuh. Jadi awalnya strategi yang akan saya berikan, saya akan memancing dulu anak dengan memberikan satu contoh iklan yang saya buat, tetapi sangat sederhana. Biarkan mereka yang menambahkan gitu. Itu untuk beberapa anak yang memang mentok gitu, kreativitasnya nggak keluar gitu. Tapi kalau untuk beberapa anak yang memang sudah punya desain sendiri, kreatif sendiri, itu biasanya saya lepas gitu. Tapi untuk anak-anak yang memang mentok, yang kelihatan kan Bu ya, kalau anak yang mentok gitu, dia kayak bingung mau ngerjain apa gitu ya. Kenapa? Bingung Bu mau bikin gambar apa gitu. Itu sih sebetulnya yang saya temui, bukan pada materi yang iklan ini, karena kan kita belum ya. Sebelum ke materi iklan ini, saya juga melakukan sebuah permainan ini dalam mind map ya. Ada anak yang tidak bisa membuat peta pikiran Bu Isni. Bingung ya Bu ya, saya bentuk peta pikirannya mau kayak gimana gitu. Ada yang sudah kreatif, Bu saya mau ditarik garisnya mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini gitu. Jadi dengan pancingan dari gurunya dulu. Oke, itu kan tadi yang Ibu Widi sampaikan, strategi dari kreativitasnya, kemudian keaktifannya. Nah, kira-kira nih dari strategi untuk
karakteristik anaknya itu sendiri bagaimana tuh Bu Widi? Cara Bu Widi bisa lebih istilahnya strategi untuk lebih memahami dari karakteristik anak itu sendiri begitu. Itu lebih ke bagaimana gitu dalam proses pembelajaran. Tadi kan Bu Widi itu menyampaikan bahwasannya Bu Widi akan melaksanakan pembelajaran berkelompok. Nah, kemudian untuk lebih mengetahui karakternya gitu dalam pembentukan kelompok ini nih, bagaimana nih menurut Bu Widi nih? Gimana strateginya bagaimana nih? Jadi ketika kita ingin mengenal karakteristik dari peserta didik mungkin dalam pembuatan kelompok tadi yang Ibu Widi sampaikan dalam proses pembelajaran itu bagaimana nih? Dalam pembuatan kelompoknya dalam melihat karakteristik dari anak-anak tersebut. Boleh dimatiin dulu nggak? Ya, Tumpul.